Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat, siswa-siswi SMP Negeri 2 Puncuh, khususnya kelas 8. Salam Pancasila. Anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 2 Puncuh, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan kelima. Kembali lagi kita belajar lagi mata pelajaran yang sangat kita sayangi, sangat kita cintai, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kemarin, yaitu materi bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Masuk di subbab B. Kalau dulu kemarin subbab A tentang makna dan arti penting Sumpah Pemuda, sekarang kita masuk di subbab B tentang memaknai semangat perjuangan pemuda dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menguraikan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan, dapat menelaah teladan dari para tokoh perjuangan kemerdekaan, kemudian bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian kuasai dari materi yang Ibu sampaikan. Lingkup materinya yang pertama adalah peran pemuda dalam kemerdekaan, yang kedua tokoh yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan, kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Lingkup materi yang akan kita pelajari adalah 3 pokok lingkup materi ini. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini adalah kalimat yang menggambarkan perjuangan atau suasana hati para pemuda pada saat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kalimat ini dapat kita terapkan dalam Indonesia atau dapat kita pegang untuk kehidupan sehari-hari. Bahwasanya ketika kita tidak bersatu, kita tidak akan bisa menyelesaikan sesuatu, kita tidak bisa merdeka dan sebagainya. Kalau kita bercerai, kita hancur, seperti itu. Kita mulai lingkup materi yang pertama, kondisi setelah Sumpah Pemuda. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda itu lahir pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang naskahnya ditulis oleh Muhammad Yamin ya pada Kongres Sumpah Pemuda. Nah, setelah terjadinya Kongres Pemuda itu, rasa nasionalisme, rasa bangkit, rasa perjuangan bangsa Indonesia, khususnya para pemuda bangsa itu semakin berkobar, ya. Jadi organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan bersatu, seperti kedaerahan maksudnya seperti Trikoro Darmo, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dan sebagainya, itu mereka bersatu di dalam sebuah organisasi nasional namanya Organisasi Indonesia Muda. Nah, setelah rasa nasionalisme mereka itu semakin kuat, itu dibentuklah sebuah partai yang pertama kali dibentuk Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia. Ini dibentuk pada tahun 1927. Jadi partai ini sudah dibentuk sebelum Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, namun pergerakannya itu semakin berpengaruh itu setelah adanya Ikrar Sumpah Pemuda. Jadi para pemuda bangsa itu semakin mantap untuk melawan penjajah. Nah, Partai Nasional Indonesia itu dibentuk tahun 1927, yang merupakan partai pertama yang dibentuk di Indonesia. Nah, itu digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Anwari dan sebagainya. Nah, partai ini berkembang pesat dan sangat berpengaruh pada masyarakat Indonesia. Nah, karena pergerakannya yang begitu berpengaruh, akhirnya Belanda merasa terganggu dengan adanya partai ini. Adanya Partai Nasional Indonesia ini membuat Belanda terganggu karena merasa
ada perlawanan dari bangsa Indonesia. Akhirnya pada tahun 1929 para tokoh dari Partai Nasional Indonesia itu ditangkap oleh Belanda, dipenjara dan dijatuhi hukuman. Tokoh-tokoh itu diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Gatot Mangkoepradjo, Mas Kun, dan Surdinata. Mereka dipenjara, dijatuhi hukuman. Namun mereka itu dipenjara bukan malah mengendorkan semangat mereka, tetapi justru karena mereka dipenjara, mereka dihukum, itu malah mengobarkan semangat pada jiwa dan diri mereka, pada jiwa dan diri para tokoh, para pemuda perjuangan bangsa untuk berjuang melawan penjajah. Jadi walaupun kondisinya seperti apapun, mereka tetap mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, walaupun mereka harus menderita. Jadi kita harus meneladani semangat perjuangan tokoh-tokoh para pendiri bangsa. Masuk di yang kedua, peran pemuda dalam kemerdekaan. Kita tahu bahwa pemuda itu sangat berpengaruh di dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama, memanfaatkan usia muda untuk mendorong semangat perjuangan kemerdekaan. Jadi para pemuda bangsa terdahulu itu masa muda bukan digunakan untuk layah-layah, bukan digunakan untuk rebahan aja. Halo, bangun, bukan waktunya kita rebahan, kita waktunya berjuang. Jadi mereka itu benar-benar memanfaatkan masa mudanya, kemudian membentuk organisasi pergerakan sebagai langkah mewujudkan kemerdekaan, seperti organisasi Budi Utomo, organisasi Jong Sumatranan Bon, Jong Celebes, Jong Java, dan lain sebagainya, yang menjadi cikal bakal organisasi-organisasi pergerakan Indonesia, kemudian menjadi pelopor atau penggerak semangat persatuan bangsa. Ini adalah peran pemuda pada perjuangan kemerdekaan. Nah, ini Bu Rani kasih contoh peran pemuda di masa sekarang atau di zaman now. Jadi perjuangan para pemuda bangsa di masa sekarang itu bukan melawan penjajah, tetapi berusaha untuk mensejahterakan rakyat, memakmurkan bangsa. Contohnya ini, kalian pasti tahu ya, ini kedua ini dijuluki Minion ya, Kevin Sanjaya dan Gideon. Ini mereka adalah juara bulu tangkis dunia, juara bulu tangkis Asian Games ya. Mereka ini adalah pemuda-pemuda bangsa yang mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Jadi mereka jejak mereka itu patut kita teladani sebagai generasi pemuda penerus bangsa. Kita lanjutkan di tokoh-tokoh yang gugur di usia muda karena perjuangan kemerdekaan. Yang pertama, W.R. Supratman ya. Dia lahir tahun 1903 dan gugur tahun 1938. Artinya di usia 35 tahun dia sudah gugur. Kita tahu W.R. Supratman ini sangat terkenal, yaitu sebagai pencipta lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang diperdengarkan pertama kali pada Kongres Pemuda II. Pada penutupan dia memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya melalui gesekan biola pada saat itu. Nah, ini dia tokohnya. Kemudian ini siapa ini? Ayo dilihat bukunya siapa? Betul, ini adalah Chairil Anwar. Dia adalah seorang penyair hebat ya. Kalian bisa lihat karya-karyanya ini, bisa cari di Google, karya Chairil Anwar. Syair-syair yang dia, puisi-puisi yang dibuat itu bukan hanya puisi tentang cinta ya, tapi puisi tentang perjuangan. Intinya puisi tentang motivasi untuk selalu semangat berjuang. Bahkan Chairil Anwar ini sudah wafat pada usia 27 tahun ya. Kemudian ini siapa? Di buku kalian coba dilihat. Betul, ini adalah Walter Monginsidi ya. Ini adalah seorang pemimpin perlawanan penjajah ya. Karena perlawanannya dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Belanda pada usia 24 tahun. 24 tahun dia sudah menjadi seorang pemimpin besar ya. Kemudian ada I Gusti Ngurah Rai ya. Ia lahir di Bandung tahun 1917. Dia wafat pada Perang Puputan tahun 1946, 20 November 1946. Kalian pasti pernah ya lihat Perang Puputan. Perang Puputan itu adalah perang yang terjadi di Bali ya, antara Belanda dan Indonesia. Itu terjadi karena Belanda berusaha menduduki wilayah Bali
dan berusaha untuk mempengaruhi raja-raja Bali. Kan ini 1946 itu setelah kemerdekaan. Jadi setelah kemerdekaan 1945 itu bukan serta-merta kita itu bebas lepas dari penjajah ya. Belanda masih berusaha merebut kemerdekaan bangsa Indonesia kembali dengan mempengaruhi, berusaha memecah belah bangsa. Salah satunya dengan berusaha mempengaruhi Raja Bali. Nah, ke, eh, keadaan ini oleh I Gusti Ngurah Rai dihentikan. Akhirnya terjadilah perang Puputan yang menewaskan beliau. Nah, baik, kita bahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, nilai cinta bangsa dan tanah air, yaitu setia dan bangga terhadap bangsa, sudah pasti. Kemudian persatuan, ikrar Sumpah Pemuda diikrarkan oleh seluruh pemuda bangsa yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, dan golongan, mereka bersatu. Kemudian rela berkorban, sudah dapat lihat, berkorban tanpa pamrih, tidak memedulikan penderitaan sendiri. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa ya. Jadi mereka itu mengabaikan kepentingan golongan dan daerah. Yang penting mereka itu memikirkan seluruh bangsa Indonesia dapat menerima dan menghargai persatuan, semangat persaudaraan, saling menghargai, saling menghormati, saling kerjasama. Kemudian meningkatkan gotong royong atau kerjasama yang merupakan budaya bangsa. Jadi budaya gotong royong itu merupakan budaya bangsa Indonesia yang sudah lahir sejak zaman nenek moyang. Nah, baik, itu tadi adalah tentang penjelasan materi subbab B tentang memaknai semangat perjuangan kemerdekaan para pemuda bangsa. Nah, tugas kalian sekarang adalah yang pertama, membuat video atau rekaman singkat ya. Rekaman kalian atau video kalian di dalam membacakan naskah Sumpah Pemuda ya. Jadi buatlah video kalian ketika membaca naskah Sumpah Pemuda ya, yang diawali dengan menyebutkan nama dan kelas. Jadi sebutkan nama dan kelas dulu. Nama saya Ferdi, saya dari kelas 8 A, B, C atau D. Disebutkan, kemudian siap membaca naskah Sumpah Pemuda. Boleh diinovasi sebagus mungkin, boleh mau ada backsoundnya, misalkan kalian pinjam HP ibu, kakak atau sebagainya, ada backsound lagu Cinta Tanah Air, lagu Garuda Pancasila dan lain sebagainya, boleh. Kemudian kalian bisa membacakan naskah Pemuda dan di video. Setelah itu dikirim ke Bu Rani. Kirimnya paling lambat adalah pertemuan minggu depan. Jadi ada waktu 1 minggu untuk kalian membuat video membacakan naskah Sumpah Pemuda. Dibuat sebagus mungkin, karena semakin bagus semakin dapat nilai tambahan semakin bagus ya. Nah, untuk contoh videonya nanti ini Bu Rani sudah share link YouTube-nya di assignment, silahkan dibuka contoh video pembacaan naskah Sumpah Pemuda. Baik, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila dan tetap semangat.